Disinilah makanya Nabi SAW berpesan kepada kita, kalau harus bersalah jangan salah kepada manusia, ribet, ruwet. Nah, ini maksudnya. Jadi memang masalah hidup manusia itu susah sekali. Kita ingat kan? Tidak ada seorang pun di antara kita pasti punya pengalaman. Ruwetnya manusia itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa imamul ghurul muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita ta'zimi dan kita banggakan serta kita selalu doakan para alim ulama, para habaib, terutamanya pembina Majelis Subhan Al-Busyra, Kakanda Abuya Al-Habib Zain Ibn Al-Habib Hasan Baharun selaku Mudirul Ma'had Pondok Pesantren Darul Dakwah, hafidhahullah wa ra'ah. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan. Kiai Nur Mustari, Kiai Nur Khalil Mustari, begitu pula para kiai yang lainnya, Kiai Rahmat, Kiai Abdul Jalil, Kiai Bambang, tidak lupa kepada Kabak Kasra dan Kabak TU Kanwil yang alhamdulillah beliau hadir bersama kita, sudah kangen, alhamdulillah beliau hadir. Pak Bahrul dan Bapak Kapolres atau mewakili Bapak Dandim dan atau yang mewakili Bapak Bupati, Bapak Wabub atau yang mewakili, dan semua para pejabat yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Kita doakan semoga para tokoh-tokoh Pasuruan ini, pejabat-pejabat Pasuruan dan semua yang mempunyai andil di dalam kemajuan Pasuruan, semuanya semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga kita semuanya mendapatkan ridhonya dan kasih cinta kekasihnya Nabi kita Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Yayasan Subhan Al-Busyra Habib Zainal Abidin. Yang saya hormati, saya muliakan semua para pengurus, semua jajaran, para panitia, tidak lupa kepada Ketua Busyrawati Dr. Wiwi dan semua jajarannya, serta saudara-saudara kami yang sangat saya rindukan, para Busyrawan dan Busyrawati. Kami sebelum memulai, atas nama pribadi dan juga atas nama Majelis Subhan Al-Busyra dan semua jajaran pengurus mengucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir batin, taqabbalallah minna wa minkum sholihal a'mal, taqabbal ya Rabbi. Insyaallah semoga Allah terima semua amal ibadah kita selama di bulan Ramadan, salat kita, tarawih kita, puasa kita, Quran kita insyaallah, dan semoga selanjutnya kita mendapatkan barokah daripada amal ibadah kita selama di bulan Ramadan, sehingga kita semuanya panjang umur, sehat badan, dimudahkan segala urusan, luas rezeki kita semuanya barokah, dan insyaallah semuanya mendapatkan karunia daripada Allah Ta'ala yang terbesar daripadanya, yaitu hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak harta bendanya, melimpah, bahagia dengan keluarganya, tidak ada hisab di akhiratnya, dan akhirnya setelah umur panjang, sehat walafiat, cukup modal berjumpa dengan Allah, semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, tepat kiranya kalau kita temanya pada pagi hari ini seperti yang disebutkan tadi. Silaturahmi itu adalah solusi bagi semua permasalahan di antara kita.
Permasalahan sosial, silaturahmi adalah solusi. Permasalahan keluarga, silaturahmi juga solusi. Semua permasalahan duniawi dan ukhrawi itu adalah silaturahmi solusinya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang ingin panjang usianya, dimudahkan urusannya, diluaskan rezekinya, maka hendaknya bahkan ditambah lagi dalam satu riwayat, dijauhkan daripada meninggal dunia dalam keadaan suruh khatimah, maka hendaknya disambung silaturahminya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melaksanakan halal bihalal dan pembukaan majelis. Semoga ini awal pembukaan kebaikan demi kebaikan yang akan kita rasakan sepanjang tahun ke depan, dan semoga tahun-tahun terusnya insyaallah kita awali dengan kebaikan demi kebaikan, sehingga insyaallah kita bisa menghadiri majelis dan bertambah iman dan takwa, sehingga kita bertambah kebahagiaannya, bertambah kenikmatannya hidup, bertambah makna kehidupan ini, sehingga kita semangat menjalani kehidupan dan tahu arti daripada kehidupan, sehingga kita menikmatinya dan banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas semua ketentuannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Memang dalam kehidupan ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama hablum minallah, yang kedua adalah hablum minan nas. Dua-duanya itu adalah ujian. Hablum minallah dengan ibadah kita kepada Allah. Hablum minan nas adalah hubungan kita dengan manusia. Dua-duanya sama-sama sulitnya, tapi lebih sulit lagi kalau terkait dengan hablum minan nas. Kenapa demikian? Karena memang beda asasnya, beda dasarnya. Kalau hablun kita dengan Allah itu asasnya, dasarnya itu adalah al-musamahah. Sebelum kita meminta maaf, Allah sudah mau maafkan. Sebelum kita bertaubat, Allah sudah mau berikan taubat. Sebelum kita minta ampun, Allah sudah ingin ampunkan dosa-dosa kita. Tapi hubungan kita dengan manusia tidak berdasarkan seperti itu. Tapi hubungan kita dengan manusia dasarnya itu adalah perhitungan. Kalau kita baik kepada orang lain, tentunya orang lain itu kalau baik pula dia akan membalas kita dengan kebaikan. Tapi kalau dia tidak baik, biasanya kita akan membalasnya dengan tidak baik, apalagi kalau kita tidak baik. Itulah manusia. Antum menghormati saya karena antum kenal saya. Tapi kalau antum tidak kenal dengan saya, maka mungkin ketika berpapasan di jalan tidak akan menghormati saya. Itulah manusia. Sehingga hubungan kita dengan manusia itu lebih sulit daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warda, beliau berkata, kalau seumpama harus salah, hendaknya bersalah antara kita dengan Allah. Jangan salah antara kita dengan manusia. Salah antara kita dan manusia susah sekali, bisa jadi karena satu kesalahan saja dengan manusia dibawa sampai mati. Itu salah kita dengan manusia. Tapi kalau salah kita dan Allah, cukup kita itu meminta ampun, cukup kita bertaubat, cukup kita beristighfar pada Allah, Allah akan mengampuni. Tapi kalau kepada manusia belum tentu. Walaupun ketika kita bersalah kepada manusia, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk meminta maaf. Baik yang bersalah, itu yang paling berhak dan paling wajib untuk meminta maaf, maupun yang tidak bersalah. Kita memulai, siapa yang memulai, dialah yang memulai dengan ridhonya, dialah yang memulai dengan pahalanya, dialah yang paling banyak mendapatkan pahala dan ridhonya. Akan tetapi siapa yang menolak untuk memaafkan, maka dialah yang disebut oleh Nabi sebagai temannya setan. Kalau kita sudah minta maaf tapi ternyata orang itu tidak memaafkan, maka yang sudah meminta maaf sudah lepas, sudah dari tanggungan. Karena perintahnya di sini adalah meminta maaf. Kalau seumpama sudah meminta maaf tapi kemudian sudah dikembalikan haknya, tapi dia tidak memaafkan juga, bukan tanggungan kita lagi. Sudah, yang penting sudah dilaksanakan. Itulah di sini repotnya hubungan kita manusia itu sangat luar biasa. Kita akan bahas sekarang kenapa kok hubungan kita dengan manusia itu sangatlah repot, dan usahakan seminimal mungkin kita itu memperkecil kesalahan dan kaitan-kaitan dengan manusia, karena memang kaitan kita dengan manusia itu sesuatu yang sangat besar akibatnya kelak nanti di akhirat.
Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, atadruna manil muflis. Suatu waktu Nabi SAW bersabda kepada sahabatnya, di depan sahabatnya bertanya, atadruna manil muflis, kalian tahu siapakah muflis? Siapakah orang yang bangkrut itu? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, al-muflis indana, orang yang bangkrut menurut kita adalah man la mala lahu wala mata'a, yang tidak punya harta, tidak punya barang, itu adalah orang yang bangkrut. Tidak, kata Nabi, orang yang bangkrut itu man ya'ti yaumal qiyamah, siapa yang datang pada hari kiamat bisolatin wa siyamin wa sadaqatin, yang datang pada hari kiamat dengan banyak bawa solat, banyak bawa puasa, banyak bawa sodako, banyak bawa amal kebaikan, tapi dia melukai perasaan orang ini, dia memukul orang ini, dia menzalimi orang ini, dia melukai orang ini, menumpahkan darah orang ini, maka orang ini nantinya akan diberikan hak oleh Allah Ta'ala untuk mengambil hasanatnya. Ini mengambil hasanatnya, ini mengambil hasanatnya, sampai ketika sudah habis hasanatnya, maka kemudian dosanya orang yang menuntutnya itu yang masih ada, diambilnya, diletakkan dan ditumpuk di atas sayyiatnya, di atas dosanya, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Itulah orang yang bangkrut. Oleh karena itu, maka di sini semua kaitan kita dengan manusia itu ada perhitungannya. Kita memandang orang dengan sinis, ada perhitungannya. Kita nunjuk-nunjuk orang dengan tangan kita, ada perhitungannya. Kita salah-salah omong, ada perhitungannya. Kita sampai melihat orang lain padahal pandangan kita sama sekali kosong, gak ada maksud, gak ada tujuan, tapi orang lain sudah menyangkanya tidak, itu ada perhitungannya juga. Sehingga pantas kalau Imam Ghazali berkata begini, sesungguhnya setiap orang itu punya dua keadaan saja. Yang pertama, kalau orang itu siap, silahkan berkumpul dengan banyak orang, itu lebih baik, karena itulah yang dilakukan dan dilaksanakan, diterapkan oleh setiap nabi dan rasul. Tapi kalau dia tidak siap, maka hendaknya dia beruzlah di rumahnya masing-masing. Apa maksud kesiapan itu? Kesiapan itu adalah dia siap dengan hatinya, siap dengan iman dan takwanya untuk berkumpul dengan manusia yang memang notabene-nya manusia itu siapa? Baik itu keluarganya, kerabatnya, suaminya, pasangannya, anaknya, bahkan siapapun dia, tidak terlepas daripada firman Allah yang telah disebutkan dalam Al-Qur'annya yang berbunyi waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami ciptakan, kami jadikan antara satu dan yang lainnya adalah ujian bagi yang lainnya. Jadi nggak ada seorang pun di antara kita, mohon maaf, siapapun dia, baik itu guru kita, orang tua kita, pasangan kita, kecintaan kita, kekasih kita, siapapun dia, kecuali pasti dia itu adalah cobaan bagi kita. Kalau dia itu baik, cobaan bagi kita, syukur atau tidak kepada Allah. Apalagi kalau dia tidak baik, cobaan untuk kita sabar atau tidak dengan ketentuan Allah. Semuanya itu cobaan. Sehingga karena semuanya cobaan, berarti semuanya itu adalah ujian bagi kita, sulit untuk menghadapinya. Kalau kita siap, silahkan, itu lebih baik. Karena menjalani, mensabari sesuatu ketentuan yang tidak enak itu besar pahalanya. Sehingga Allah Ta'ala firman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau kita sholat, besar pahalanya. Kalau kita sedekah, besar pahalanya. Kalau kita beramal baik, besar pahalanya. Lebih besar lagi kalau kita itu sabar di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan menjalani ketentuan Allah yang tidak enak itu. Ingat tidak, Nabi kita Muhammad SAW menceritakan bahwasanya nanti ketika kita di hari kiamat, Allah akan menampakkan semua pahala daripada amal ibadah kita. Semua amal ibadah kita itu ada label-labelnya. Ini pahala sholat, ini pahala puasa, ini pahala sodako, ini pahala birrul walidain, ini pahala menghormat tetangga, ini pahala menghadiri majelis taklim, ini pahala-pahala, semuanya ada di labelnya. Sampai suatu waktu ketika sudah ditampakkan semua pahala-pahala itu, ada pahala yang paling besar justru nggak ada labelnya.
Sehingga kemudian hamba itu bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, ini juga milikku? Qala iya, itu milikmu. Justru yang paling besar nggak ada labelnya. Ini pahalanya apa ya Rabb? Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, itu adalah pahala kamu yang kamu dapatkan di balik musibah-musibah yang aku berikan kepada kamu atas kesabaran kamu menjalaninya. Sehingga subhanallah, orang itu diceritakan oleh Nabi berangan-angan begini, andai kata saja semenjak aku dilahirkan sampai aku meninggal, aku ditimpa dengan cobaan-cobaan semacam itu, lalu aku menjalannya dengan sabar, alangkah senangnya aku sekarang ini. Jadi ternyata sabarnya kita nanti itu akan kita syukuri. Cuma sekarang ini ya memang karena memang manusia itu diciptakan ingin cepat, buru-buru, pengen tahu, buru-buru pengen dapat, buru-buru pengen kawin. Makanya jadi buru-buru itu loh, sifat buru-buru itu loh yang bikin orang itu jadi nggak sabaran ketika diuji, padahal ujian itu besar pahalanya, ujian itu besar ridhonya Allah Ta'ala bisa kita dapatkan, tapi karena buru-buru, sifat buru-buru yang ada di dalam diri manusia, akhirnya dia nggak sabaran. Oleh karena itu ayo sama-sama kita sabar. Jadi manusia itu nggak mudah, manusia yang bagaimanapun itu adalah ujian dan cobaan bagi kita. Kalau kita bertanya, siapakah ujian yang terbesar kepada kita? Ujian yang terbesar kepada kita, yang paling dekat kepada kita, siapapun dia, itulah ujian terbesar. Ujian terbesar kita itu orang tua kita. Karena orang tua kita itu yang paling besar haknya kepada kita. Walaupun orang tua kita baik, akhlaknya baik, perilakunya baik, kasih sayangnya baik, nggak ada kezaliman dan sebagainya, tapi tetap justru kewajiban kita pada mereka berdua itu lebih besar daripada kewajiban kita kepada keduanya kalau keduanya tidak baik. Jadi banyak di antara kita berkata begini, Beb, saya ini punya orang tua saya dari mulai saya dilahirkan tidak pernah peduli kepada saya, nggak pernah membiayai saya, nggak pernah menengok saya, nggak pernah begini dan sebagainya. Apakah saya tetap berkewajiban untuk melaksanakan haknya? Tetap hukumnya melaksanakan kewajibannya. Kenapa? Tanpa orang tua kita tidak ada. Tanpa orang tua kita tidak akan merasakan nikmat. Tanpa orang tua kita tidak mendapatkan apapun yang kita dapatkan sekarang ini. Tanpa orang tua tidak ada itu semuanya. Bagaimana kita akan membalasnya? Sehingga pantas kalau orang tua itu adalah manusia yang paling besar jasanya, tidak mungkin kita bisa membayarkan. Sehingga pantas juga ada dua golongan, dua orang yang jikalau dia itu menghitung-hitung kebaikannya tidak dianggap dosa, tetap pahalanya diberikan kepadanya dan tidak dihitung dosa kalau dia itu menghitung-hitungnya dan mengingat-ingat apa yang telah dia lakukan kepada kita. Siapa dia? Yang pertama orang tua, ayah ataupun ibu. Nggak dosa kalau seumpama, nah saya pernah begini kepada kamu, saya pernah begitu kepada kamu, sekarang saya minta kamu untuk membalasnya, nggak apa-apa. Yang kedua adalah guru kita. Kenapa? Karena keduanya itu adalah dua orang yang besar jasanya, tidak mungkin bisa kita membalasnya. Jadi tambah besar jasanya, tambah besar yang harus kita bayar, tambah besar kesabaran yang harus kita berikan, tambah besar kebaikan yang harus kita kerahkan, tambah besar pula berarti fitnah dan ujian mereka kepada kita walaupun mereka itu baik. Nah itulah, jadi kadang-kadang orang itu menyangka bahwasanya yang namanya ujian itu cuma kalau yang tidak baik, padahal baik pun itu juga ujian. Oleh karenanya Allah Ta'ala firman, wa nabluukum bil khairi wasyarri. Jadi yang namanya ujian itu bukan hanya dengan keburukan, tapi kebaikan juga ujian. Nah, tapi keburukan itu ujiannya itu disyukuri atau tidak. Tapi kalau kebaikan, kalau keburukan jelas disabari atau tidak. Jadi yang namanya ujian itu bukan cuma keburukan, tapi kebaikan juga merupakan ujian untuk kita. Nah, oleh karena itu maka apa yang harus kita lakukan supaya kita selamat di dunia sampai di akhirat nanti terkait dengan hubungan kita dengan manusia? Yang pertama, harus saling banyak minta maaf. Ayo jangan malu-malu. Kenapa para mubalik, para dai, para ustadz nanti setiap akhir ucapannya kalau ada salah kata, kalau ada salah ucap, ada salah tindak, tolong maafkan kami. Kalau ada yang baik itu semata-mata datangnya dari Allah, tapi kalau ada yang salah-salah itu datangnya dari kami. Kenapa diucapkan seperti itu?
Karena bisa jadi situ ada kesalahan, salah ucap, salah ungkap dan sebagainya. Sebelum kita itu berpisah, saling minta maaf. Selama kita masih minta maaf, selama itu pula insya Allah kita akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Selama manusia mengatakan, baik saya maafkan, cukup itu. Urusan Allah itu pasti akan memaafkan, karena Allah lebih memaafkan daripada manusia. Yang penting kalau kita mengatakan, maafkan saya ya, oh iya saya maafkan antum Ustaz, itu selesai. Tapi kalau sudah manusia tidak memaafkan, sementara kita ada salah dengan dia, itu yang bermasalah. Jadi selama di dunia kita belum memaafkan dan belum kita minta maaf, selama itu pula berarti nanti di akhirat ada tuntutan. Masih ingat tidak ceritanya Nabi Allah Daud alaihissalam yang diceritakan oleh Nabi, sampai-sampai Nabi SAW berkata bahwasanya ghibah itu lebih besar dosanya dan lebih berat bebannya, melebihi daripada 30 perzinahan dalam Islam. Kenapa? Karena terkait dengan manusia. Bukan berarti zina itu lebih ringan dosanya daripada ghibah. Ghibah itu lebih ringan dosanya, cuma karena kaitannya itu dengan keridhaan manusia, maafnya manusia, dan maafnya manusia itu tidak mudah untuk kita dapatkan. Makanya dikatakan oleh Nabi, 1 kali ghibah itu lebih berat daripada 30 kali berzina dalam Islam. Sehingga diceritakan oleh Nabi Allah Daud alaihissalam, dia punya istri 99. Akhirnya diuji oleh Allah SWT, di mana Allah menciptakan seekor burung yang sangat cantik bulunya, sangat indah suaranya. Ketika melihat burung yang cantik indah tersebut, maka Nabi Daud sangat memantik perhatiannya, sehingga kemudian Nabi Daud ingin menyentuhnya, ingin mendekat kepadanya. Dikejarnya, dia mencelok ke tempat yang lainnya, terus sampai berada di atas tembok tetangganya. Ketika sampai ke atas tembok tetangganya, dikejarnya, dia melihat istri tetangganya dari tembok tersebut, ternyata cantik sekali. Melihat tapi tidak diteruskan, itu yang dimaksudkan oleh Nabi, lakan nadratul ula wa alaikas saniya. Kamu itu boleh melihat pertama kali tapi nggak boleh diteruskan, apalagi sampai melihat kedua kalinya. Tapi anak muda sekarang kan tidak. Ustaz, katanya kalau lihat pandang pertama nggak apa-apa. Ini kan pandang pertama tapi terusin terus kayak begini, nggak boleh. Jadi melihat sekali udah itu dipalingkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu anak muda yang ganteng, tampan, digonceng oleh Nabi di belakangnya Nabi. Kemudian Nabi itu kan melihat ke belakang seperti melihat ke depan. Itu diantara mukjizatnya Nabi. Sayyidina Mu'ad bin Jabal yang dibonceng oleh Nabi melihat ada perempuan cantik, dilihat oleh Mu'ad bin Jabal, oleh Nabi, tangannya itu dipegang kepada wajahnya Mu'ad yang menoleh itu, kemudian dialihkan, dipalingkan, sehingga kata Nabi SAW, lakan nadratul ula wa alaika saniyah. Kamu boleh melihat pandangan pertama yang nggak sengaja, bukan disengaja. Kalau disengaja itu yang mejeng itu sengaja, itu namanya. Jadi sengaja pergi ke TP, sengaja berdiri di tempat masuknya cewek-cewek yang cantik itu masuk, itu dilihat terus. Ini kan lakal ula. Jangan begitu. Tapi kalau nggak sengaja kita lagi jalan pas kebetulan berpapasan sama perempuan yang cantik misalnya, itu pertama kali pandangan, tapi harus dialihkan pandangannya supaya tidak terobsesi dan tidak terfitnah dengan pandangan tersebut. Itu nggak apa-apa. Tapi yang kedua jangan. Itu maksudnya Nabi SAW. Ini Sayyidina Daud seperti itu, kelihatan. Akhirnya teriang-iang wajah itu. Tanya, siapa dia? Oh, istrinya tetangga. Siapa tetangga itu? Itu salah satu tentaranya. Taruh di front depan besok. Jadi taruh front depan, mati suaminya. Akhirnya janda. Setelah selesai idahnya dikawin sama Nabi Allah Daud. Jadi istrinya yang ke-100. Kemudian ditegur oleh Allah. Diciptakanlah atau diperintahkanlah 2 malaikat menjelma seperti manusia, dua orang. Dia mengadu kepada Nabi Daud, wahai Nabi Daud, ini temanku ini tamak sekali, rakus sekali. Kenapa? Apa yang terjadi? Dia ini punya 99 kambing, saya punya 1 kambing. Sudah punya 99 kambing, masih mau merebut punya saya yang cuma 1 kambing juga. Akhirnya dinasihati, jangan, kamu nggak boleh begitu. Kamu sudah punya 99 kambing,
belum bersyukur juga, masih kurang juga, punya satu kambing mau diambil juga. Nggak boleh begitu. Ketika menasihati begitu, ingat loh, itu kan sama kayak saya. Akhirnya dia ingat ini adalah teguran daripada Allah, dia bertobat kepada Allah. Akhirnya pada malam harinya dia bermunajat kepada Allah, bertobat kepada Allah. Kata Allah Ta'ala, ini bukan urusan kamu dengan aku, ini urusan kamu dengan fulan. Minta maaf sama dia. Baik kalau gitu. Gimana ya caranya? Pergilah ke kuburannya, pergilah ke makamnya. Ketika pergi ke makamnya, dengan izin Allah terbuka makamnya, kemudian dia bangun. Akhirnya kata Nabi Daud, wahai fulan, saya minta maaf ya. Oh, saya maafkan wassalamu, alhamdulillah, berkatnya kamu saya ini mendapatkan kemuliaan, mendapatkan rahmat, mendapatkan surga dan sebagainya. Senang Nabi Daud. Pulang malam harinya bermunajat, ditanya oleh Allah Ta'ala, sudah kau minta maaf? Sudah. Engkau sebutkan salahnya? Belum. Datang lagi, minta maaf. Itu loh maksudnya, kata Nabi SAW, jelimet. Jangankan kita, mantan presiden kita Pak Jokowi bilang ruwet. Manusia itu ruwet, makanya jangan salah sama manusia, ruwet. Ini sampai kata Allah Ta'ala, balik lagi, minta maaf, sebutkan salahnya. Akhirnya keesokan harinya datang lagi ke makamnya, terbuka lagi, bangun lagi, kemudian disebutkan salahnya. Begitu disebutkan salahnya, diam orang itu. Ketika diam dia orang itu, maka kemudian Allah ngasih taufik dan hidayah. Kalau bukan karena dia merintahkan kamu di depan, belum tentu kamu dapat syahadah. Akhirnya baru memaafkan Nabi Allah Daud. Disinilah makanya Nabi SAW berpesan kepada kita, kalau harus bersalah jangan salah kepada manusia, ribet, ruwet. Ini maksudnya. Jadi memang masalah hidup manusia itu susah sekali. Kita ingat kan? Tidak ada seorang pun dari kita pasti punya pengalaman. Ruwetnya manusia itu bagaimana? Ribetnya manusia itu bagaimana? Padahal masalahnya itu kecil, sepele, tapi diperpanjang. Apalagi kalau sudah masalah itu, mohon maaf, sama istri atau perempuan. Jadi ini cuma pesan saya, nasihat saya kepada para suami ya. Kalau seumpama antum mau berdebat, jangan debat sama istri. Kalau sudah debat sama istri dalam satu masalah, yang tadinya mau berdebat satu masalah, yang tadinya maksudnya satu masalah mau diperdebatkan, akhirnya jadi 10 masalah. Nggak habis-habis, terus kena sini, kena habis. Itu. Oleh karenanya, itu manusia. Sifatnya manusia itu memang seperti itu. Jadi kalau bisa, jangan terkait dengan manusia. Kalau ada masalah, cepat minta maaf. Ada satu contoh, ada seorang yang satu luar biasa magomnya, sangat terkenal, diziarah di mana-mana. Orang kalau datang ke Tarim pasti ziarah kepada beliau. Namanya Habib Hamid bin Umar Al bin Hamid. Apa yang dilakukannya sampai begitu terkenal? Padahal meninggalnya sudah hampir 300 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang dikenang namanya. Beliau itu sampai hampir setiap malam sebelum tidur, itu beliau selalu mengevaluasi dirinya. Dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur, dia ingat-ingat apa yang dilakukannya, apa yang diucapkannya kepada manusia yang pernah ditemuinya, dari mulai semenjak bangun tidur sampai dia itu menjelang tidur lagi. Kalau seumpama ada salah kata, ada salah ucap, ada salah tindak, maka dia cepat-cepat dia pergi, tinggalkan rumahnya, pergi ke tempat orang itu dan minta maaf. Kalau dia itu nggak ada, dia nggak ingat ada salah ucap, salah tindak atau salah duga daripada orang, di saat itulah dia katakan, ya Allah, seingatku aku tidak berbuat, tidak bertindak, tidak berucap salah kepada orang lain. Dan kalau seumpama ya Allah, ada orang yang berbuat salah kepadaku, sengaja, dari sekarang ya Allah, saksikanlah aku telah memaafkan dia, dan aku tidak akan menuntutnya nanti di akhirat. Setiap malam dia lakukan itu, dan setelah dia mengucapkan yang semacam itu, dia pergi ke tempat istrinya, dan dia berkata begini, istriku, mungkin dari semenjak pagi sampai sekarang ini ada ucapanku yang mungkin kamu tidak senang mendengarnya, atau ada hakmu yang aku belum laksanakan, atau ada tindakanku yang melukai perasaanmu dan sebagainya. Tolong maafkan suamimu ini. Setiap malam beliau lakukan semacam itu. Itu yang perlu kita lakukan, sering-sering minta maaf. Itu yang pertama, supaya kita tidak ada masalah nanti di akhirat. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Yang bisa menyelamatkan kita di antara manusia itu berdoa. Alhamdulillah, antum semuanya saudara saya.
Kalau antum nggak kangen sama saya kangen sama antum. Dan alhamdulillah setiap habis sholat subuh, sebagaimana kita tadi baca Yasin untuk supaya kabul hajat kita semuanya, supaya panjang umur kita semuanya, supaya anak-anak kita terjaga daripada fitnah-fitnah semuanya, itu yang saya lakukan untuk antum semuanya. Alhamdulillah. Allahumma ij'alni wa ikhwani wa auladi wa zurriyati wa talabati talibati minal ulamil amlin wa du'atil muhlisin, dimudahkan rezekinya, dijaga daripada fitnah akhir zaman semuanya. Setiap pagi saya bacakan Yasin. Saya katakan begini, maksudnya apa? Ya begitulah manusia. Jadi kadang manusia itu kalau nggak diingatkan lupa. Jadi artinya saya doakan antum, jangan lupa doakan saya. Saya cinta antum, ya jangan lupa cintai saya. Karena yang bisa memberikan manfaat antara kita dan manusia itu ya kita juga. Yang bisa bermanfaat untuk kita selamat di dunia sampai di akhirat nanti ya doa, cuma doa. Makanya Nabi SAW berkata, mintalah doa kepada siapapun, karena kita nggak tahu doanya siapa yang dikabulkan. Minta doa pada siapapun. Jangan kita lihat, oh orang ini bertatuan, oh orang ini rambutnya panjang. Jangan lihat itu semuanya. Allah nggak pernah melihat pada semacam itu. Yang penting kita minta doa. Minta doa pada siapapun. Ayo sama-sama kita berdoa. Yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa masukkan kita ke surga, yang bisa mengampunkan dosa kita, yang bisa membahagiakan kita, yang bisa menjadikan kita orang kaya, yang bisa menjadikan kita tentram hidupnya dalam rumah tangga, yang bisa menjadikan kita romantis, yang bisa menjadikan kita kabul hajat, yang bisa menyembuhkan penyakit kita. Doa. Saling berdoa, minta doa. Antum doakan saya doakan antum. Jadi kalau mau kabul hajatnya, doakan orang lain. Jangan cuma doa untuk kita sendiri. Sebagaimana ada satu orang sahabat Nabi yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bolehkah aku berdoa begini? Allahumma gfirli zambi wa zamba an-nabi. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa Nabi Muhammad saja. Apa katanya Rasulullah SAW? Laqad hajarta kariman. Kamu telah menghajar. Hajar itu telah menyita, mengkreditkan. Jadi telah mempersempit seseorang atau zat yang sangat mulia. Jangan, tapi tambah luas doa kita, tambah luas yang kita dapatkan. Jadi jangan khawatir, tambah banyak yang kita doakan, tambah besar pula yang kita dapatkan. Jadi kalau seumpama kita doakan semua saudara kita ternyata di sini 3.000, berarti 3.000 kesempatan kita dapat kemuliaan. 3.000 kesempatan kita kabul hajat. 3.000 kesempatan kita disembuhkan penyakit kita. 3.000 kesempatan kita dilunasi hutang kita. Kalau kita doakan 3.000 orang supaya terkabulkan hajatnya, disembuhkan penyakitnya. Jadi jangan khawatir. Jangan ya, nanti kalau seumpama saya doakan semuanya kaya, nanti kapan saya kayanya? Jangan, tapi tambah banyak kita mendoakan mereka, tambah banyak kesempatan untuk kita mendapatkan kemuliaan tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak beristighfar. Yang bikin kita sengsara, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, yang bikin kita banyak sengsara, yang bikin banyak kita problematika kehidupan itu selalu mendera, itu dosa kita itu loh. Kenapa dosa kita? Ya karena memang Nabi Muhammad SAW itu telah berdoa, telah berusaha, telah berupaya supaya umatnya ini umat yang paling istimewa. Di antara usaha dan upayanya Nabi Muhammad SAW ketika turun ayat yang sangat luar biasa bagi umat ini, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, dan pasti kami akan berikan wahai Muhammad semua permintaanmu. Maka di saat itulah Nabi Muhammad bersumpah, wallahi inilah arda wahidam min ummati finnar, demi Allah aku tidak ridho satu saja daripada umatku berada dalam neraka. Makanya jadi kalau seumpama kita banyak dosa, akhirnya diingatkan oleh Allah Ta'ala, ditegur oleh Allah Ta'ala dengan berbagai masalah. Supaya apa? Supaya cepat diampuni dosanya, supaya kita semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad. Jadi kalau banyak dosanya, ya siap-siap banyak masalahnya. Di dunia tapi masalahnya, di akhirat tidak ada lagi. Makanya kata Nabi SAW, isbiru ala ma antum alaih hatta talqauni al-haud. Sabarlah kalian. Selama kalian di dunia tanggung sendiri. Tapi nanti di akhirat, aku yang akan menunggu kalian. Aku yang akan mencari kalian. Aku yang akan menjamin kalian. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai itu malaikat Malik itu ketika mendapatkan ada satu daripada umatnya Nabi Muhammad dalam neraka, heran dia, kok masih ada umatnya Nabi Muhammad? Kenapa? Saking semuanya dikeluarkan oleh Nabi Muhammad, saking rahmatnya Nabi Muhammad. Tapi di dunia itu semua tanggung jawab kita. Kenapa? Suatu waktu pernah Nabi Muhammad SAW itu dikasih pilihan untuk memperhatikan umatnya selama di dunia,
Selama di alam barzah atau selama nanti di akhirat? Apa yang dijawab oleh Nabi? Nabi memilih untuk memperhatikan semuanya. Di dunia memperhatikan, di alam barzah memperhatikan, di akhirat memperhatikan, dari rahmatnya Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Tapi ditolak oleh Allah. Cukup satu saja. Karena satu, maka Nabi SAW kemudian memilih di akhirat nanti memperhatikan. Oleh karena itu Nabi SAW berpesan, isbiru ala ma antum alaih, sabarlah kalian, apapun yang kalian lakukan di dunia kalian akan mengalami akibatnya sendiri-sendiri, tapi nanti di akhirat aku yang akan menjaminnya, aku yang akan menanggungnya, aku yang akan mencari kalian, aku yang akan mengusahakannya, aku akan mengupayakannya. Bahkan semua kesempatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad tidak digunakan semuanya. Dua doa yang pasti dikabulkan oleh Allah diberikan pada Nabi Muhammad dan kepada semua nabi menggunakannya. Nabi Muhammad tidak menggunakannya, semuanya disimpannya untuk kita semuanya. Tapi di dunia Allah tidak berikan kepada kita semuanya. Oleh karenanya kalau seumpama kita kemudian berdosa, siap-siap kita akan mendapatkan yang namanya kegusaran, kegelisahan. Supaya kita tidak gelisah, supaya kita tidak mendapatkan problematika kehidupan dan sebagainya, kesengsaraan, maka banyak-banyak beristighfar supaya dosa kita diampuni. Nah, jadi kalau kita melaksanakan tiga hal ini, insya Allah kita senang hidupnya, bahagia hidupnya. Akhirnya kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita semuanya termasuk benar-benar mendapatkan kebahagiaan daripada Ramadan kita. Di antara tanda-tanda Ramadan kita diterima oleh Allah Ta'ala, keadaan kita setelah Ramadan ini berubah menjadi lebih baik daripada sebelum kita masuk bulan Ramadan kemarin, sehingga kita lebih semangat hadir majelis taklim ini, sehingga setiap kita hadir majelis taklim diampuni dosa-dosa kita, lebih siap kita mendapatkan kehidupan yang lebih menyenangkan, lebih membahagiakan. Apalagi Alhamdulillah datang bersama kita. Jadi sebagaimana tuntutan daripada masyarakat dan jamaah, insya Allah Abu Habib Zain bisa datang paling tidak 1 tahun 2 kali, kalau bisa lebih daripada itu Alhamdulillah. Jadi paling tidak pembukaan dan juga maulid serta penutupan, Alhamdulillah beliau datang. Paling tidak nanti kita berharap doanya semoga kita semuanya bahagia semua hidupnya. Di dunia kita berkumpul, di akhirat insya Allah kita juga berkumpul bersama-sama insya Allah. Dan sebagaimana statement kita dan juga komitmen kita, saya tidak ridho kalau seumpama saya masuk surga saja, Abu Habib Zain masuk surga saja sendirian, antum tidak, saya tidak ridho. Bahkan satu tingkat saja tidak bersama, saya tidak ridho. Tapi harus sama-sama masuk surganya, sama-sama satu derajatnya semuanya. Itulah persaudaraannya sesungguhnya, dan itu yang harus kita terapkan bersama-sama. Di dunia sama-sama, di akhirat juga bersama-sama insya Allah.